di sini. Berkaitan dengan prinsip keadilan, bagaimana dengan Pancasila sebagai dasar negara kita? Kita lihat, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sudah ada kata adil. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Dan yang lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian kali ini kita bicara tentang keadilan. Ternyata Pancasila sebagai dasar negara ini mengamanatkan adil dalam kemanusiaan dan adil dalam keadilan sosial. Dua kata adil. Karena itu maknanya kemanusiaan yang beradil dan beradab itu artinya sama dengan prinsip al-musawah, kesetaraan. Bahwa semua manusia setara, tidak ada yang lebih unggul karena semua berasal dari anak cucu Adam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam khutbatul wada, la fadla arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak berarti orang Arab itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada orang yang bukan Arab. Illa bittaqwa, kecuali karena takwanya. Jadi artinya apa? Kemanusiaan yang adil beradab ini adalah sudah cocok dan sudah benar dengan Islam. Makanya hati-hati dengan orang yang mencoba mengganti dasar negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sama dengan prinsip keadilan al-adalah. Ini kita baru belajar dua nih. Nanti yang lain-lain. Berperilaku adil baik dalam hubungan sosial maupun dalam penegakan hukum. Karena itu jangan ada lagi anak bangsa yang ingin mengganti dasar Pancasila dengan dasar yang lain. Karena itu buat kita dakwahkan Islam secara baik agar muslim bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam, jaga keutuhan bangsa dan negara. Sekali lagi, dakwahkan Islam secara baik agar muslim bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam, rukun dan damai dengan seluruh anak bangsa, jaga persatuan dan kesatuan, jaga keutuhan bangsa dan negara, pertahankan dasar negara Pancasila, tetapi tetap agama kita agama Islam, dengan kata lain berasaskan Pancasila, berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tetap zakat, haji, puasa, dan yang lainnya, bermasyarakat. Lalu kemudian dalam kaitan perbankan ada bank syariah Islam, dalam kaitan makanan ada halal, dalam kaitan yang lain ada sistem-sistem Islam, perkawinan, pernikahan, sahnya perkawinan sesuai dengan agama yang dianut. Ini penting. Jadi hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dari sini kemudian kita lihat berlaku adil itu memudahkan orang masuk surga. Ini sedikit lagi. Mari kita renungkan, suatu hari datang seorang laki-laki menghadap Rasul. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Seorang laki-laki datang menghadap Rasul, ya Rasul, dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau amalan itu aku kerjakan, yudkhilunil jannah, dapat memasukkan aku ke dalam surga. Oh, gitu loh. Jadi ini orang mau gampang, mau cepet pingin masuk surga, tapi amalannya gak mau banyak. Ini praktis lah. Ini memang itu model-model manusia zaman kini lah. Makanan itu maunya praktis, instan. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah,
ya Rasul, tunjukkan kepadaku yang kalau aku amalkan amalan itu menjadikan aku masuk surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, taqulul al-adlu wa tu'tiyal fadla. Berlaku adillah dan berikan hartamu yang berlebih. Maksudnya berlaku adil dan belanjakan hartamu di jalan Allah. Ini orang pingin masuk surga tapi orangnya nggak punya. Fa illam tastati ya Rasul, aku nggak mampu ya Rasul, aku nggak punya harta. Kata Rasul, fahallaka min ibil. Kalau begitu, apakah kamu di rumahnya punya unta? Oh na'am ya Rasul, saya punya seekor unta. Maka kata Rasul, fa'had ila ba'iri min ibilika wasaqa. Rawatlah untamu, beri makan dan minum yang cukup, jangan sampai kehausan. Pesan Rasul cuma, kamu punya unta? Punya ya Rasul. Rawat untamu, beri makan dan minum, jangan sampai kehausan. Lalu Rasul berpesan, fanadhara ila ahlil baitin la yashrabuna al-ma'a illa ghabba. Perhatikan ke kandang unta orang lain yang tidak memberi minum untanya dengan air dan makanan yang cukup. Fa innahu la ya'tibu ba'iruka wa la yankhariqu saqauka hatta tajibalakal jannah. Merawat, memberi makan unta dengan minum yang cukup, yang engkau perbuat itu tidak akan sia-sia dan perbuatan itu akan menjadikan engkau masuk surga. Jadi adil itu berbuat yang sesuai dengan yang semestinya, itu adil. Jadi karena itu apa? Kalau kita punya piaraan, kasih makan cukup, kasih minum cukup, dan tidak pernah terlambat, maka itu akan kita cepat masuk surga. Itu berbuat adil. Jadi kalau punya tanaman, jangan sampai kurang siram. Itu adil. Sudah nanemnya nanem, lalu nggak disiram. Itu namanya zalim. Kita punya piaraan, adil. Kalau berani miara, berani berlaku adil. Nah, ini kan dari sini menunjukkan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu aku gampang masuk surga. Kata Rasul, al-adlu wa tu'tiyal fadla. Berbuat adil dan belanjakan hartamu di jalan Allah. Fa illam astati, aku enggak punya ya Rasul, enggak punya harta. Kata Rasul, fa hallaka min ibil? Qala na'am. Apa kamu punya unta? Ya Rasul, saya punya unta. Kalau begitu, rawat untamu, beri makan dan minum yang cukup. Itu sudah berlaku adil. Coba kamu perhatikan kepada untanya orang lain yang tidak diurus dengan makan dan minum yang cukup dan ngasih minumnya sekali-sekali saja. Maka apabila engkau berbuat begitu dan perbuatanmu itu tidak akan sia-sia, hatta tajibalakal jannah, sehingga Allah karena perbuatan adilmu itu maka engkau akan masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin.